Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan konsep pemfungsian seni di Amerika Serikat. Yang pertama, sejarah perkembangan. Konsep pendidikan seni di Amerika Serikat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sesuai dengan periodisasi di depan, perubahan itu dapat pula dikelompokkan menjadi periode perintisan, pertumbuhan, dan perkembangan. Dan kematangan dalam konsep untuk suatu negara adalah periode perkembangan yang berjati diri yang berangkat dari periode perintisan. Keberadaan pendidikan seni belum formal karena baru berupa wacana. Periode perintisan. Periode perintisan menggambar sebagai mata pelajaran di sekolah. Semasa perintisan, seperti halnya di Eropa, perihal konsep pendidikan seni menjadi silang pendapat antara pakar dengan pandangannya masing-masing yang berbeda-beda. 1. F. Forel tahun 1782 sampai 1852 dengan pandangannya tentang menggambar dan warna. Ia katakan bahwa unsur warna dalam kegiatan menggambar sangat penting. Yang kedua, B. Franklin tahun 1749 tentang fungsi seni. Dikatakan bahwa seni memiliki nilai guna lebih penting daripada nilai fungsi tradisi budaya. Yang ketiga, San W. B. Foley yang lebih menaruh perhatian terhadap seni untuk pendidikan, memberikan dukungannya terhadap metode pengajaran dengan sistem monitoring yang lebih mementingkan proses interaksi lewat penalaran daripada interaksi lewat perasaan. Tema-tema yang dimaksud antara lain: 1. Seni digunakan di samping untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan praktis, juga untuk mempelajari bagaimana cara melukis yang berkeindahan. 2. Seni atau menggambar digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan menulis, bahasa visual, serta untuk mengembangkan koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga, seni dilibatkan ke dalam dunia industri untuk meningkatkan kualitas barang. Periode pertumbuhan. Periode pertumbuhan pendidikan keterampilan terhadap keberadaan mata pelajaran seni dengan isi yang meliputi pelajaran menggambar, apresiasi, dan pekerjaan tangan menimbulkan persepsi umum yang keliru bahwa mata pelajaran seni merupakan mata pelajaran keterampilan yang tidak menuntut kerja otak. Dalam implementasinya, peserta didik yang tidak berhasil dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang mensyaratkan kerja otak disalurkan ke pelajaran keterampilan. Akibat negatif yang muncul berupa penghargaan yang kurang terhadap mata pelajaran seni, lalu mengklasifikasikannya sebagai inferior sementara mata pelajaran lainnya sebagai superior. Periode perkembangan. Periode perkembangan pendidikan progresif. Dalam tahun 1920 muncul pandangan baru dalam pendidikan yang diikuti dengan gerakan untuk mensosialisasikannya. Para pendukungnya mendirikan sebuah asosiasi yang disebut Asosiasi Pendidikan Progresif. Tujuan asosiasi adalah untuk memperbaharui pandangan yang selama ini dianutnya. Periode perkembangan. Masa resesi dunia, kemerosotan ekonomi. Konsep seperti ini mendapatkan hambatan sewaktu Amerika Serikat memasuki masa resesi pada tahun 1930-an. Kegiatan ekspresi diri dipandangnya sebagai hal yang tidak sepatutnya dilakukan di masa ekonomi sedang merosot. Waktu itu tidak ada hal yang lebih penting selain berhemat dan berusaha untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Karena itu, dalam kebebasan yang dipandang sebagai tidak efisien itu harus mengalami penyesuaian. Dalam praktek pelaksanaan, agar bentuk kegiatan dapat terselenggara harus digunakan bahan-bahan yang tidak yang ideal, melainkan yang murah dan terjangkau. Masa imigrasi Jerman Bauhaus. Para guru dari Bauhaus mendidik para guru seni rupa Amerika. Hasilnya adalah menjelang pertengahan tahun 1940 lahir doktrin pendidikan seni rupa.
tentang perlunya penjelajahan bahan secara nyata dalam pendidikan seni rupa. Dua kegiatan mengandung makna yang berbeda jauh. Kalau penjelajahan atau eksplorasi berupa upaya pengenalan karakteristik suatu bahan, maka improvisasi berupa penggantian bahan tanpa didasari oleh pertimbangan karakteristiknya masing-masing. Masa Perang Dunia Kedua, patriotisme. Demi patriotisme, konsep progresif harus ditinjau. Ini merupakan tindakan ekstrim yang menimbulkan reaksi. Patriotisme dan peran seni justru penting untuk didasari oleh setiap calon warga masyarakat. Peserta didik, pengakomodasian keduanya merupakan tindakan yang tetap berada di dalam bingkai pemfungsian seni sebagai sarana untuk mempersiapkan peserta didik sebagai calon warga negara demokrasi. Karena itu, yang perlu dicari adalah cara bagaimana pengakomodasian itu dilakukan. Masa pasca pengembangan jiwa. Seni difungsikan sebagai sarana untuk mewujudkan pengalaman pribadi, bebas dari pengaruh orang lain, pengaruh orang dewasa terhadap anak-anak yang melakukan kegiatan seni. Kegiatan seni adalah kegiatan yang bebas dari tekanan dari manapun asalnya. Tidak ada lagi dorongan lain di dalam kegiatan seni kecuali minat serta kebutuhan pribadinya. Masa Perang Dingin, pengembangan kreativitas. Masa Perang Dingin, pengembangan kreativitas. Kreativitas yang dikembangkan dalam pendidikan tentu diarahkan ke nilai yang positif, sehingga berada dalam bingkai moralitas. Sedangkan kebebasan dalam pendidikan progresif, khususnya yang diberlakukan dalam lingkungan pendidikan seni, tidak mustahil akan menghasilkan dampak negatif. Tidak ada dasar yang kokoh untuk mempertahankan pendapat bahwa kreativitas artistik dapat memberikan sumbangan terhadap kreativitas bangsa. Periode pendidikan akademik. Periode pendidikan akademik, seni sebagai sosok pengetahuan. Yang pertama tahun 1950-an, seni sebagai sarana pendidikan dan sosok ilmu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain terlihat dalam bidang pendidikan seni. Oleh para pendidik seni dilakukan peninjauan kembali isi kurikulum pendidikan seni. Tahun 1960-an, seni sebagai bagian kehidupan sosial. Pada saat ini, gerakan hak asasi mulai memusatkan perhatiannya pada kelompok minoritas serta penghuni pedesaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.